malu nggak? Dan sebelumnya kamu ini siapa yang suka banget? Jadi nama aku tuh lebih suka dia tuh tukang ngelukis dan aku tuh merupakan sahabat dekat dari si korban tersebut. Oke, jadi kamu udah berteman berapa lama sih sama si korban ini? Aku tuh kenal sama dia itu emang baru ya dari SMP, cuma dari awal MPLS, jadi kita tuh kalau sekarang udah temenan sekitar 4 tahunan sih sama dia. Udah lama ya? Iya. Nah, menurut kamu, temen kamu ini orangnya kayak gimana sih? Dia ini orangnya sangat tertutup ya, dan kalau misalkan sekitar kayak bahkan aku udah kenal dia dari SMP sampai sekarang itu dia di satu sekolah, dan dari SD pun hanya punya satu teman karena dia orangnya tertutup dan susah buat bergaul ataupun ngerasa nyaman sama orang. Jadi biasanya dia kalau misalkan udah nyaman sama satu orang teman itu dia bakalan itu terus susah sih buat bergaul, rasanya kayak gitu. Keren juga ya, cuma punya satu temen gitu. Terus yang kamu lihat tentang keluarganya nih, temen kamu itu kayak gimana? Kalau keluarganya sih dia kan jauh ya dari ayahnya, dan aku juga seumur-umur belum pernah ketemu ayahnya, maksudnya baru lihat di fotonya doang. Cuman kalau mamanya sendiri tuh mamanya tuh orang yang tegas, dan mamanya tuh merupakan orang yang disiplin banget, apalagi single parents. Tapi karir mamanya bagus sih, cuman Olin sama mamanya tuh kurang deket gitu. Oke. Terus apa benar temen kamu ini Indonesia? Yang aku lihat sih begitu ya, soalnya temanku ini kayak apa namanya, kayak punya trust issue gitu sama bapaknya. Jadi kadang saking udah mati rasanya dia yang kayak udah nggak peduli kalau apapun itu berbau ayam tuh. Apa yang membuat kamu berpikir kalau temen kamu ini punya pendidikan? Soalnya dia tuh kalau misalkan ditanya kangen apa enggak sama bapaknya, dia tuh ya selalu kayak ya udah bodo amat apa yang mau dikangenin, karena dari kecil pun dia nggak ada gitu. Dan aku sih mulai nyadar pas dia yang kalau misalkan aku suka share konten di TikTok yang tentang ayah-ayah gitu, biasanya kan aku nangis satu sendiri, sedangkan dia tuh yang kayak balas kayak bodo amat gitu, kayak ada care gitu, nggak ada yang peduli juga karena nggak apa namanya, dia nggak pernah ngerasain bapak. Terus bagaimana sih tindakan kamu sebagai menantu? Kalau tindakan aku sih biasanya kayak ya udahlah gitu, karena itu juga udah berlalu. Dia juga walaupun aku dekat sama dia, kalau soal berbaik sih takut banget. Jadi kadang cuma cerita, cuman kalau aku sih paling nemenin main atau ngobrol kayak gitu aja sih. Terus apa yang kamu lakukan ketika teman kamu lagi sedih? Kalau misalkan sedih, balik lagi dia orangnya sangat tertutup, walaupun sama yang dekat itu tertutup banget. Tapi kalau misalkan dia sedih itu, kalau misalkan ada suatu hal yang benar-benar sedih banget, dia baru cerita. Biasanya kalau aku nggak bisa nemenin, biasanya aku kasih kayak chat panjang itu, aku bilang kayak jangan sedih segala macam, atau banyak kenapa sedih segala macam. Tapi kalau misalkan kita bisa ketemu, biasanya aku mainin nongkrong segala macam gitu. Kamu sering cerita gitu gak? Maksudnya kayak sering banget, apalagi kayak ada masalah doang. Sering cerita, cuman maksudnya kurang untuk terbuka banget ya. Jadi dia kalau cerita, kalau misalnya emang perlu aja gitu, karena dia emang dari dulu dari kecil tuh selalu mendem sendiri. Jadi even dia punya sahabat atau teman dekat, itu kayaknya dia nggak bakal melampiaskan semua atau mencurahkan semua deh, karena dia tipe yang apa mendem sendiri gitu dari kecil kali ya. Terus apa sih dampak baik yang buruknya yang kamu lihat dari teman kamu? Kalau dampak baiknya sih jadi anak yang lebih kuat sih ya, maksudnya dia yang nggak bergantung dengan orang tua, karena dia nggak dapet kasih sayang bapak, dan dari orang tua pun dari pihak mamanya itu karirnya bagus, juga kerja, jadi dia kebiasaan sendiri gitu, dan dia sering banget tuh kalau di rumah tuh sendirian, ngelakuin apa-apa sendirian. Jadi ya positifnya tuh dia jadi mandiri aja, biar gede pun kataku dia udah siap untuk hidup sendiri gitu. Cuman kalau dampak buruknya dia lebih ke nggak peduli gitu ya tentang ayah ataupun sosok ayah gitu. Mungkin dia udah yang mati rasa, dan dia kalau misalnya udah ketemu satu sosok cowok yang menurut dia hidupnya yang banget, itu dia kayaknya bakalan susah lepas deh dampak buruknya tuh. Sering banget ya. Terus terakhir apa sih saran kamu buat temen kamu? Kalau saran aku sih kayak kalau misalkan emang dia
udah melekat banget rasa dendamnya sama bapaknya. Cuman baik lagi namanya ayah kan nggak bisa dibilang mantan ayah ya, maksudnya lebih ke memaafkan aja gitu yang udah-udah. Mungkin doain juga ya biar kayak terbuka atau kayak dibukakan hatinya, biar ingat lagi sama dia walaupun dia sekarang udah gede. Cuman yang penting ada gitu petikan-petikan buat dia dan lebih kuat aja sama lebih bisa menyortir keadaan sih. Jangan semua tuh dianggap yang bener-bener ngedown banget, lebih ke berpikir positif terus. Oke, nah jadi itu aja wawancara dari kita berdua. Pastinya ini bermanfaat banget ya buat kalian di luar sana. Buat Jessica, makasih banyak dan Sama-sama. bye.